ketat kalau yang di profesor. Karena saya ngalami sendiri, ada teman yang sudah menjadi profesor juga begitu. Ini punya saya tidak bisa diterima gitu karena tidak persis bidang yang dia, tidak mengerucut pada bidang yang dia keahlian dia gitu ya, tidak di situ. Jadi akhirnya tidak diterima. Meskipun dia untung terbackup oleh artikel-artikel lain atau publikasi yang lain. Nah, saya lanjutkan. Bu Gusti, masih ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan? Itu aja dulu Pak Hanandi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memberi ide juga saya bahwa ada back translation yang memang perlu kita gunakan untuk teknik melihat apakah terjemahannya sudah sesuai. Kemudian ini manuskrip analisis. Jadi yang tadi saya ceritakan, saya membuat penelitian kecil ini tadi. Kemudian saya minta manuskrip analisis, manuskrip yang dia tulis dalam bahasa Inggris sebagai hasil terjemahan bahasa Indonesianya. Akhirnya ada yang terjadi kalimat seperti ini, Bapak. Jadi dikatakan meanwhile face saya hilangkan itu supaya tidak atau supaya mengabulkan responden saya ya. Meanwhile phase is a stage of blank development carried out using focus group discussion strategy involving experts. Nah, ini saya katakan dia incomplete sentence, kalimat yang tidak lengkap, maksudnya tidak lengkap idenya. Jadi mengapa tidak lengkap? Ini dalam istilah saya namanya fragment. Jadi ada pecahan di situ. Dari meanwhile sampai experts, ini bukan kalimat, Ibu Bapak. Mungkin ada yang ingin membantu saya, mengapa ini bukan kalimat. Saya lihat Pak Hairul sudah siap dengan mic-nya ini. Ya Pak Hairul, saya dibantu Pak Hairul. Incomplete sentence Pak ya. Iya, incomplete sentence itu. Incomplete sentence karena ya ini diawali dengan kata meanwhile itu, sementara kata meanwhile itu kan sebagai kata penghubung atau conjunction ya, atau koordinatif. Nah, jadi ini nggak ada subjek utama dari kalimat juga dia nggak muncul. Mungkin kalau meanwhile-nya dihilangkan, kita bisa masuk ke phase bla 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 is a stage of, baru masuk menjadi sebuah sentence ya. Luar biasa Pak Arul, terima kasih bantuannya. Jadi ada kecenderungan bahwa kita itu meletakkan kata sambung di awal kalimat. Sementara itu fase pertama misalnya gitu adalah tahapan dari analisis perkembangan. Nah, misalnya begitu ya. Ide kita dalam bahasa Indonesia seperti itu, dan itu mungkin bisa diterima sesama bahasa Indonesia. Tetapi kalau dilihat dalam bahasa Indonesianya pun sebenarnya juga kurang tepat. Nah, dengan adanya meanwhile ini, dengan adanya kata sambung, maka dia menjadi hilang idenya. Kalau saya contohkan ke kalimat yang lebih sederhana adalah misalnya meskipun hari ini hujan, misalnya begitu. Nah, meskipun hari ini hujan itu kenapa? Begitu kan kita tidak bisa lengkap idenya. Kalau misalnya dikatakan kami akan tetap berangkat ke kampus meskipun hari ini hujan, nah itu maka bisa diterima karena lengkap idenya. Nah, karena ini tiba-tiba diawali dengan meskipun hari ini hujan, maka itu hanya yang muncul adalah anak kalimatnya saja, sementara kalimat utamanya malah justru tidak muncul. Nah, jadi incomplete sentence yang saya maksud begitu. Nah, ini mirip dengan unfinished idea ini, yang kalimat berikut. Jadi
The results of Sujar research tahun berapa itu on the development of blank for blank to measure during the learning process in school. Nah, Ibu Bapak bisa merasakan ya kali ini Pak Hairul biar nunggu dulu biar teman lain yang bukan berlatar belakang bahasa mungkin yang bisa merasakan adanya ketidaknormalan kalimat ini. Unfinished idea. The results of such a research on the development of instrument for evaluating schools performance misalnya begitu. Ini tidak lengkap intinya. Mungkin bisa melihat Ibu Bapak. Dan ini kalimat ini benar-benar saya ambil dari manuskrip yang dituliskan oleh responden. Memang beliau. Izin Pak. Ya, silakan. Ya, untuk bagian poin yang kedua unfinished idea ya. Ya. Kalau menurut saya di kalimat di ini yang bentuk kalimat yang diberikan ini menurut saya tidak jelas verbnya ada di mana, predikatnya tidak jelas. Iya, betul. Nah, terima kasih. Terima kasih Bu Normalia. Jadi harus lengkap. Hasil penelitian Sujar mengenai apa begitu? Itu menghasilkan apa? Nah, itu harus lengkap seperti itu. Sehingga ini tidak saya temukan tidak hanya di manuskrip yang kebetulan jadi responden saya, tetapi yang saya alami pada saat saya melakukan proofreading untuk artikel yang lain, termasuk juga pada saat saya diminta untuk mereview artikel jurnal, seperti ini kadang ditemukan. Ya, jadi itu sudah sampai pada taraf review di jurnal ya, berarti ini ada yang terlewat pada saat di editor. Yang biasanya kalau di editor sudah yang seperti ini sudah langsung minta direvisi oleh penulis. Gitu. Hal yang lain terkait dengan rewriting sentences. Ya, ini sudah disampaikan maaf kalau saya katakan bagi reviewer yang malas membantu gitu, maksud saya tidak ingin direpotkan oleh calon artikel itu, dia kan segera mengatakan bahasanya tidak sesuai dengan tuntutan gitu ya, terus ditolak begitu. Daripada nanti artikel itu datang lagi ke dia begitu dan dia harus melihat itu ulang, biasanya dia akan mengatakan udah ditolak saja begitu. Nah, kok rasanya kasihan gitu ya, orang udah benar-benar nulis kok hasilnya cuma dikatakan tolak saja begitu. Nah, sebaiknya supaya kita tidak sakit hati dengan begitu, kita sama-sama menyadari bahwa ada kecenderungan kita itu menulis dan diulang lagi. Ini terjadi biasanya karena planning kita akan apa yang akan ditulis itu sering tidak kita kontrol dengan baik. Jadi kerangka berpikirnya itu menjadi berulang lagi. Nah, ini yang harus hati-hati. Kemudian yang poin berikutnya ini lebih kepada budaya ini. Budaya kita ini memiliki kecenderungan kalau ingin menyampaikan sesuatu tidak langsung ke poin ya, tetapi berputar dahulu.
Ya, jadi tahu yang saya maksud ya, jadi tidak langsung mengatakan sesuatu. Sementara dalam bahasa Inggris, konsep bahasanya, konsep penulisannya berbeda. Konsep yang mereka miliki, main idenya itu adalah poin apa yang ingin disampaikan, langsung begitu, kemudian barulah kita support itu dengan apa yang kita miliki untuk mendukung mengapa kita memiliki ide seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, mengapa hal ini saya utarakan terkait dengan penerjemahan? Karena sekali lagi, di awal pada saat kita tulis dalam bahasa Indonesia itu masih menggunakan yang semacam ini, masih muncul rewriting, sentences, atau menulis ulang kalimat-kalimat yang idenya mirip dengan paragraf yang ada di sebelumnya, kemudian berpikir mutar begitu, tidak langsung kepada pokoknya, maka pada saat diterjemahkan ini akan ikut begitu. Hal yang lain adalah sering penulis ini tidak mengenali yang namanya rhetorical pattern. Rhetorical pattern ini kalau di yang mengajar bahasa mungkin ada yang mengenal dengan istilah generic structure. Jadi struktur yang generik untuk academic writing itu apa? Dalam hal ini secara khusus untuk artikel di jurnal. Rhetorical pattern ini sama seperti yang waktu itu kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu di dalam pengantar, dalam introduction, itu kalimat-kalimatnya memiliki fungsi, misalnya menyatakan pentingnya penelitian ini, begitu, kemudian menunjukkan adanya gap di situ, kemudian menunjukkan kalimat yang menyatakan tujuan dari penelitian ini, gitu. Nah, rhetorical pattern ini harus kita sadari supaya kita juga secara penulisan akademis bisa dipahami. Nah, yang terakhir ini, slide terakhir. Online writing checker yang kita kenal kan selama ini Grammarly, begitu ya. Ibu Bapak silakan mencoba writer.com. Dia fungsinya sama seperti Grammarly, tetapi tampilan dan apa namanya bantuan yang diberikan lebih friendly user. Jadi lebih ke apa namanya sederhana dan tidak sepelit Grammarly gitu, karena Grammarly kan berbayar ini ya. Writer juga berbayar, tetapi dia mirip lah dengan Grammarly bahwa ada bagian yang memang menyediakan servis secara gratis. Tetapi untuk writer dia grammarnya itu mampu untuk mendeteksi tenses yang kurang tepat juga. Kalau grammar itu di pilihan pertama, dia akan tanya tulisan ini untuk sekolah, untuk pribadi, atau personal writing, atau bisnis gitu kalau nggak salah. Saya agak, ya jadi ada pilihan itu. Kalau saya sih milihnya tetap yang ke personal saja, tetapi dia servisnya sama. Dia nanya yang pertama itu untuk school, untuk apa, itu kan terkait dengan nanti kita diminta untuk kurang tepat, dia akan supaya kita memperbaiki. Sementara Grammarly kadang untuk tenses terlewatkan. Karena saya dan coba amati apa yang ditawarkan writer,
di situ tertulis trial seperti di trial itu berarti kalau kita menggunakan jasa yang gratis itu memang benar-benar dibatasi 30 hari, atau seperti Grammarly yang dia sediakan gratis saja terus, tetapi kalau misalnya akan berlangganan, maka kita diberi fasilitas yang lebih gitu. Nah, itu kelebihannya Grammarly. Dia tidak memiliki atau tidak membatasi waktu gratis kita. Tapi writer saya belum tahu. Nah, setidaknya ini untuk yang tadi, yang untuk teknik back translation tadi, setelah kita terjemahkan, begitu kita cek di Grammarly misalnya, kita bisa cek ulang di writer. Nanti Grammarly dibatasi juga Pak, yang gratis Pak. Oh ya, kok saya belum pernah hentikan ya. Kalau kita make yang free di itu kita bisa masukkan beberapa kata, itu nanti beberapa kalimat muncul udah dibatasi dalam pemakaiannya Pak. Ya. Ya. Kayak gitu. Ya, kalau saya memang selama ini tidak langsung klik ke, saya pakai ya bagian demo itu terus gitu, jadi mungkin tidak dihitung itu oleh Grammarly. Saya tidak tahu, tidak menyadari itu. Jadi itu mungkin ada yang itu tidak terlalu signifikan bedanya. Itu yang saya rasakan ya. Jadi maksudnya saya bisa nanti lihat, karena biasa misal kemudian membaca ulang gitu ya. Makanya yang dari Grammarly itu kemudian saya baca terus yang sering terlewat itu mampu ditemukan. Ya, mungkin ada lagi yang lain. Ini ada yang bertanya, Bu Diana nanya tentang link presensi. Ya ada Bu, ini sedang saya cari lagi karena tadi tertutup, kemudian membukanya agak lambat ini di internet saya. Ada lagi yang lain, silakan. Terus saya stop sharing. Izin bertanya Pak Hanan. Silakan. Ya, terkait misalnya kita buat artikel di Pak Imam, jadi kita sama-sama gitu ya, kita berjuang saja, coba lagi begitu. Saya pun ditolak berapa kali begitu ya. Memang ada strategi begini Pak Imam, sebelum saya jawab pertanyaannya Pak Imam ya, ada strategi kita coba bidik yang tinggi gitu ya, yang Q paling enggak kalau tidak terlalu pede Q1 ya Q3 lah atau Q2 gitu.
Nanti kalau ditolak dari Q 2 atau 3 itu barulah kita melirik ke Q yang lebih rendah. Nah, itu salting saya. Kalau sudah Halo, sepertinya keputus ya. Iya, Pak Hanan terkeluar, Pak. Terputus. Iya Pak Hairul, keputus sepertinya Pak. Nanti kita sambung lagi, Pak. Iya, terima kasih. Sepertinya Pak Hanan keluar ini. Iya, keluar. Izin Pak Hairul. Iya, Pak, silakan. Udah muncul, Apa sambil Pak Hanan. nunggu Pak Hanan? Pak Hanan udah muncul itu, Pak. Oh, udah muncul ya? maaf. Silakan. Diskusi dengan Pak Khairul dulu nggak apa-apa. Saya sambil nyari presensinya tadi. Nanti saya teruskan, Oh, ya, Pak Imam. Ya, siapa? Ya, izin Pak Hairul. Hal yang juga mungkin jadi PR untuk yang pemula ini yang belum terlalu paham soal bahasa, itu tadi tentu membuat kata-kata baku tadi itu kadang mungkin menjadi hal yang agak susah kalau orang yang belum terlalu tahu menyusun gitu kan pola-pola kalimatnya gitu. Nah, kadang-kadang yang itu yang buat susah. Nah, tapi kadang-kadang juga orang yang kayak kami ini hal yang instan itu kan pasti menggunakan aplikasi, Pak. Nah, jadi kadang-kadang mungkin kita pakai di situs ejaan ID itu kan ada alat juga untuk membantu kita gitu kan. Kita buat kita copy paste sebuah paragraf, kemudian di ejaan ID itu memberikan kita sebuah saran gitu kan. Oh, ini yang kurang baku, yang ini kurang baku gitu. Nah, tapi kadang-kadang juga di ejaan ID juga ini nggak bisa juga itu yang mendetek itu kalimat-kalimat yang kan tidak bakunya gitu. Nah, hal seperti ini kan jadi susah juga nih. Nah, mungkin ada teknik-teknik gitu Pak Hairul untuk membuat sebuah kata-kata itu lebih baku. Tapi dari sudut pandang kata-kata yang seperti paraprasi gitu, Pak. Jadi kita mengambil itu tidak 100% misalkan dari kata-katanya orang. Karena kan ya kita tantangannya turnitin lagi, Pak. Ya, makasih, Pak. Pak Harli ya. Ya, Pak. Pak Hanan? Ini gimana sharing session aja nih Pak? Saya ini nggak punya ini. Kita sama-sama ini Pak, sama-sama belajar ini sebenarnya ya Pak Harli. Ya, silakan. Jadi silakan saya kalau saya itu gini Pak Harli, biasanya ya kembali ke proofread tadi Pak ya, proofread. Jadi setelah artikel jadi, itu biasanya kan kita baca ulang. Nah, kesempatan ketika kita baca ulang itu, biasanya nanti ada ketemu beberapa kata yang mungkin kurang pas dari susunannya, dari versi Indonesianya dulu ya. Nah, di sana kita akan memperbaiki. Sebenarnya saya juga nggak begitu mahir dalam dunia penerjemahan gitu, cuman biasanya kalau saya menerjemah, saya tetap memakai tools itu. Jadi dengan
dengan Google Translate itu sebenarnya cukup membantu seperti yang Pak Hanan bilang tadi. Asalkan memang teks awal kita, konsep di bahasa Indonesianya itu sudah tersusun rapi gitu, sudah benar dari EYD-nya kan. Nah, nanti ketika sudah terjemah memakai Google Translate, kita sanding dengan Grammarly. Kalau saya tetap meminta bantuan yang ahli juga, Pak. Ada beberapa alumni yang dari luar atau mungkin yang dari dalam negeri yang memang jurusannya bahasa. Jadi sebagai bahan perbandingan, artinya gitu kan. Juga kita tidak menerima penuh apa yang teman kita bilang, kan kita bisa koreksi ulang nanti yang mana yang lebih baik gitu kan. Jadi sebagai bahan pembanding untuk menentukan pilihan mana yang terbaik. Nah, untuk beberapa kata dalam parafrase yang kata-kata kurang baku, ya seperti yang dulu ini Mas Ari kasih ke kita, jadi saya tetap menyanding KBBI. Nah, jadi di KBBI nanti dengan adanya bantuan sinonim atau mungkin akar katanya dari mana untuk menggantikan kata kita kalau mungkin kurang tepat di sana, Pak. Jadi saya tetap menyanding di KBBI-nya kita sandingkan sebelum proses ke penerjemahannya. Kalau saya seperti itu, Pak Arli biasanya. Terima kasih, Pak. Hanan, cara masuk ke writer.com ini gimana Pak ya? Apakah langsung dipilih tools? Saya mencobanya waktu itu saya tulis, karena saya tidak menemukan yang aslinya bagaimana waktu itu. Di Google Search saya tulis writer.com begitu, kemudian akan muncul gitu writer.com. Kemudian saya klik. Nah, kalau kita punya Google account, kita masuk aja lewat Google account itu supaya lebih mudah. Itu bagus. Ada opsi start on free trial. Start free trial. Oh, iya. Pilihan yang lain apa, Ibu? Waktu itu saya tidak diberi pilihan ya. Ini ada produk, ada beberapa produk yang ditawarkan. Atau apa bisa ditutorialkan Pak Hanan? Ya sebentar. Ini karena saya tadi sempat HP untuk tethering saya itu habis, jadi saya nggak mengamati itu. Sedang saya pindah gitu, jadi sebentar Bu, saya perlu proses itu. Sementara saya jawab dahulu yang Pak Imam ya, lebih lanjut ya. Betul sekali yang disampaikan Pak Hairul tadi, bahwa dalam bahasa Indonesia pun kita masih perlu didampingi oleh KBBI tadi. Jadi memang bahasa Indonesianya supaya baku bagaimana gitu kan. Nah, nanti kalau sudah bagus kalimatnya bahasa Indonesia itu kita terjemahkan agar lebih mudah. Baru kemudian seperti yang ditanyakan Bu Gusti waktu itu, bagaimana kita memastikan itunya udah di back translation tadi menggunakan tools yang lain. Sebagai tambahan, sepertinya Microsoft Word Ibu Bapak sudah menyediakan fasilitas translation kalau nggak salah. Itu pun bagus. Jadi kalau nggak salah harus online. Kemudian bagian yang akan kita terjemahkan itu kita blok. Dia akan akan menerjemahkan itu di sebelah kanannya nanti akan tampilkan terjemahan ke dalam bahasa apa begitu. Nah, itu tambahan toolsnya ya. Jadi semakin banyak tools gitu. Kemudian tadi yang Pak Hairul sampaikan bahwa kami pun menggunakan tools untuk membantu. Iya, itu sangat membantu kok, Ibu Bapak. Jadi kalaupun kami misalnya atau saya ini bisa berbahasa Inggris begitu ya, tapi kami tidak, atau saya sendiri ini kurang merasa yakin pilihan kata yang ada di situ bisa tepat begitu. Paling tidak kalau menggunakan tools, wawasan kita ada nambah, meskipun kita kemudian melihat yang ada di terjemahan hasil dari tools itu mungkin juga kurang tepat gitu. Sehingga tadi selain kita KBBI kita ada, kita juga melihat, saya biasanya lihat di
online begitu, ada kata apa yang saya ragu, kemudian saya tanya artinya. Jadi misalnya diligent misalnya, atau studious itu apa ya? Maka karena saya tidak yakin, maka saya ketik studious itu atau saya copy, masukkan ke dalam Google search studious meaning begitu, atau studious arti, maka akan banyak informasi yang kita terima. Itu yang bisa saya sharekan terkait dengan hal ini. Untuk yang writer, saya coba dulu. Semoga lebih lancar saya. Masih putar jalan. Kalau ibu bapak ini kan tergabung di sel WA group, nanti kan saya coba lebih update melalui WA saja kalau gitu, karena ini saya agak terganggu jaringannya sepertinya. Ya, terus saya cek. Sudah lancar. Masih tidak lancar juga. Halo, Pak Hanan. Iya, Pak. Iya. Biasanya dalam jurnal Scopus itu beberapa dari misalnya di Eropa Timur ya, atau di bagian negara Eropa lah, itu mempermasalahkan terkait kebahasaan. Jadi kadang-kadang di reviewer 1 lolos, kemudian di reviewer 2 juga lolos. Di reviewer 3 itu mempermasalahkan terkait kebahasaan atau academic writing ini, Pak Hanan. Jadi kebanyakan itu juga kadang di reviewer 3 itu tidak lolos, kemudian di reject. Nah, kemudian nyampe di tahap editor juga biasanya juga karena bahasanya kurang menarik seperti itu di reject juga seperti itu. Jadi beberapa kali saya coba itu juga di situ permasalahannya. Jadi kalau di Asia itu tidak terlalu mempermasalahkan bahasa, cuman terkadang banyak penulis dari Indonesia itu karena yang namanya jurnal yang hijacker atau istilahnya itu jurnal bajakan. Jadi biasanya penulis Indonesia itu juga masuk ke sana, sudah bayarnya mahal, kemudian tulisannya tidak terbit di jurnal Scopus seperti itu, Pak Hanan. Mungkin beberapa itu diberikan tips yang terkait dengan di negara Eropa seperti ini, kemudian di negara Asia seperti ini, karena agak susah kalau di negara Asia kita masuk ke jurnal-jurnal Scopusnya di Asia seperti itu, Pak Hanan. Apalagi antriannya juga panjang. Jadi ya mohon sarannya seperti itu, Pak Hanan. Baik, Pak Imam. Memang pengalaman saya pada saat saya terbitkan di jurnal yang Asia, itu kok menurut saya malah lebih repot, Pak. Jadi tuntutannya kok kayaknya lebih berat daripada jurnal yang ada di mana ya, taruhlah di Turki misalnya begitu. Itu Asia malah lebih sulit. Jadi terus terang saya belum pernah tembus, Pak, untuk yang Asia. Menurut saya kok tuntutannya lebih tinggi itu ya. Tuntutannya macam-macam menurut saya. Tetapi kemudian saya pelajari jurnal yang kira-kira tembus itu yang sangat populer di kalangan orang Indonesia itu misalnya International Journal of Instruction, itu yang di bidang pendidikan. Itu dia memang sudah menerbitkan, tetapi maaf dia minta bayaran yang lumayan gitu buat untuk kantong kita gitu ya, untuk kurs kita itu mahal. Tapi saya beruntung waktu itu, dan termasuk Pak Ari, karena waktu itu masih
sekitar 6 atau 7 juta rupiah waktu itu. Saya 2 kali menerbitkan di situ. Jadi ada jurnal yang memang lebih mudah, tetapi memang minta bayaran. Terus terang waktu itu kami agak, karena ada beberapa teman juga ya, agak khawatir karena harus membayar, nanti jangan-jangan tidak terbit gitu ya, tapi ternyata terbit juga. Jadi kalau sudah ada reputasi begitu, antar teman kita sudah dapat informasi, sebaiknya kita coba. Mungkin Pak Ari bisa memberikan informasi, ada satu jurnal di Indonesia yang sudah Scopus, dan silakan dicoba, sepertinya lebih mudah juga. Kemudian yang Asia, yang Eropa itu tidak semuanya begitu sulit Pak Imam. Jadi sekali lagi, kalau saya kok merasa lebih sulit nembus jurnal yang di Asia gitu ya, dibanding jurnal yang di Eropa. Jurnal yang di Eropa memang selama kita bahasanya sudah cukup komunikatif secara akademis, mereka biasanya lebih menghargai ide. Jadi mereka biasanya bersedia untuk menerbitkan. Sementara kalau di Asia masih menuntut adanya konten yang idealis begitu menurut saya. Jadi saya lebih tertarik untuk menerbitkan di Eropa terus terang daripada yang di Asia. Mungkin untuk ilmu yang lain berbeda kasusnya, tetapi untuk kasus pendidikan sepertinya Eropa lebih banyak membantu untuk terbit. Nah, untuk bahasa memang saya pun masih menggunakan jasa proofreading Pak. Meskipun saya nulis dan saya punya layanan itu juga, saya biasanya terus kalau tulisan saya sudah selesai, saya memerlukan proofreader. Jadi orang lain yang supaya membacanya itu dengan mata yang segar begitu ya. Jadi kesalahan-kesalahan kecil itu bisa ditemukan dengan jelas gitu. Itu Pak. Kemudian memang yang pertemuan yang lalu saya sudah share informasi bahwa reviewer itu kadang hanya melihat di bagian referensi dahulu sebelum memutuskan akan meneruskan membaca atau tidak. Jadi itu biasanya. Kalau tadi menceritanya Pak Imam, saya rasa kok memang kasusnya di bahasa Pak Imam, jadi saya menyarankan gunakan jasa ahli bahasa begitu, sehingga paling tidak bisa disempurnakan lah begitu. Bukan berarti yang ahli bahasanya itu nanti tahu banyak tentang kita dan kita menurut apa yang dia ikuti, tetapi paling tidak dari sisi bahasanya gitu pasti lebih membantu gitu kalau kita menggunakan layanan proofreader. Itu yang bisa saya sharekan Pak Imam. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain berdasarkan pengalaman selama ini? Iya Pak Hanan, terima kasih Pak Hanan. Ya. Sebagai informasi saya ditolak beberapa kali juga Pak Imam, jadi jangan menyerah Pak Imam. 16 kali ditolak Pak. 16 kali. Dan banyak teman-teman saya juga, atau teman-teman kita di sel saja, itu banyak kok yang sudah menerbitkan gitu. Dan satu hal yang membuat saya malu secara pribadi adalah karena saya jurusan bahasa Inggris, tetapi punya terbitan sedikit, meskipun tulisan seharusnya bahasa Inggris tidak terlalu menjadi beban saya, gitu. Tetapi teman-teman yang tidak berlatar belakang bahasa Inggris ini, terbitannya malah banyak. Nah ini kan pukulan bagi saya gitu ya. Kok bisa begitu? Ya bisa, karena semangatnya ini luar biasa teman-teman yang yang di luar bahasa Inggris tetapi memiliki keinginan untuk menerbitkan gitu. Jadi itu malah lebih saya apresiasi. Jadi saya melihat, kalau saya berkaca ke diri saya, waduh saya ini
harusnya mampu menulis, ini malah tidak produktif begitu. Ya, seperti contohnya Pak NC itu, wah itu luar biasa, tulisannya banyak dibandingkan saya. Itu kira-kira. Ada lagi yang lain mungkin bisa share? Silakan. Atau ada pertanyaan yang diberikan ke saya, bukan berarti saya tahu segala sesuatu, tapi lebih kepada sharing apa yang saya alami begitu ya. Mungkin bisa ditambah yang lain. Terkait masukan bisa saja Ibu. Jadi Bu Sofia ya, maaf. Bisa saja Ibu, silakan. Sebenarnya tidak harus ke saya juga Bu. Jadi proofreading itu silakan menggunakan atau meminta bantuan atau menggunakan jasa yang setempat itu yang dapat diakses dengan mudah, lebih mudah maksud saya, Sofia. Saya rasa kok asal kita bekerja sama dengan baik, saya rasa bisa. Ya, Bu Sofia. Tapi saya tidak berani menjamin untuk terbit di jurnal internasional bereputasi begitu ya, sebelum tahu kualitas tulisan bagaimana, konten bagaimana begitu. Itu paling tidak memberi gambaran kita semua bahwa tidak hanya tulisan, tetapi Pak Imam tadi ya, tapi juga konten. Saya contohkan begini, Pak Imam dan teman-teman. Beberapa waktu lalu seperti yang tadi yang kemarin diceritakan dan yang tadi sudah saya ceritakan kalau saya dan Pak Ari presentasi di conference itu hasil penelitian kami yang lama kami lakukan, karena begini, menurut kami kontennya sudah cukup gitu. Tetapi menurut rekan kami yang dari Australia itu kurang. Jadi mungkin perlu kebesaran hati kita untuk melihat bahwa penelitian kita itu sebaiknya benar-benar menunjukkan kualitas gitu ya. Nah, ini menyadarkan pada saya dan Pak Ari bahwa oh ya ternyata tidak semudah itu gitu bagi mereka untuk mengatakan suatu hasil penelitian itu cukup bagus atau belum begitu ya. Dan menurut saya dan Pak Ari meskipun sudah bagus, menurut dia belum. Ini kira-kira gambaran saja bahwa ini perlu kebesaran hati dan juga kesadaran bahwa tidak hanya bahasa saja ternyata kan, tapi konten sangat menentukan. Kebaharuan terutama. Jadi kalau misalnya yang kita tuliskan itu suatu hal yang benar-benar baru, maaf kalau saya katakan begini, ada kecenderungan ini berdasarkan konteks yang di tempat saya, gitu. Konteks di mana lingkungan saya menghadapi masalah ini. Dan kita menyelesaikan masalah atau kita lakukan berbeda atau tidak hanya mengikuti teori yang ada, yang artinya ada kebaruan di situ, maka kemungkinan untuk terbit lebih besar. Ibu Bapak, jika memang waktunya sudah untuk waktu sholat, silakan sholat maghrib. Jangan lupa untuk presensi itu, linknya sudah saya sediakan.
Mungkin ada hal lain yang perlu kita bahas, Pak Hairul, ada tambahan? Pak Mungkin Hairul, ini Pak, saya tambahkan sedikit Pak ya, nambahkan ide-ide sharing aja lah Pak. Ya, betul. Untuk kita Indonesia ini Pak, sepertinya rata-rata itu totalitas dalam research itu yang belum ada Pak. Jadi mungkin belum nyampe ke sana tingkat totalitasnya gitu kan. Seperti Pak Hanan sampaikan di awal, kita untuk Indonesia saja ini untuk pengetahuan bahasa Inggris atau acquisition ya, perolehan bahasa. Kalau kita SD, SMP, SMA itu sudah 12 tahun atau minimal 6 tahun di SMP dan SMA. Namun kenyataannya sejauh mana pendapat pemahaman kita atau dampaknya kita terhadap bahasa itu kan belum ada. Nah, mestinya kan ini kita sebagai peneliti atau sebagai dosen ini kan melakukan memang riset yang memang deep research itu untuk kita sampaikan dan kita ulas secara total gitu. Ternyata mungkin ada masalah di kurikulum atau masalah pembelajaran bahasa yang terjadi di Indonesia. Nah, sepertinya kita memang butuh FGD atau mungkin butuh, kalau saya bilang totalitasnya tadi Pak, untuk menyatakan kalau memang ini kita bisa munculkan dan memang ya itu novelty-nya itu muncul sehingga beberapa kajian penelitian yang kita publish itu memang ada dampak dan manfaatnya bagi masyarakat pada umumnya. Jadi yang pertama mungkin dari riset itu totalitas kita dalam menyampaikan ide dan mempertahankan atau mungkin ya itulah seperti itulah Pak yang di proses riset ini Pak. Ya. Kemudian untuk masalah bahasa ini beberapa jurnal internasional yang dalam negeri itu kan mereka biasanya menyajikan atau menyediakan proofreader itu. Nah, untuk yang jurnal internasional ini teman-teman ini sharing juga kita. Jadi saya ada di satu jurnal internasional itu. Sebelum artikel kita orang Indonesia ini direview oleh reviewer luar negeri, biasanya sebuah jurnal itu mereka menanyakan atau memberikan artikel kita, manuskrip kita kepada proofreader lokal. Nah, jadi jika ada kesalahan-kesalahan bahasa, mungkin Pak Imam seperti tadi kan ada mungkin karena di Sinta 3, Sinta 2 juga yang sudah berbahasa Inggris, jika kualitas bahasa Inggrisnya itu poor atau mungkin masih banyak dia bilang jelek sekali bahasa Inggris kamu, itu kan menjadi pertimbangan khusus. Nah, sebagian jurnal yang sudah duduk mapan itu biasanya mereka kalau yang bermasalah adalah bahasa, itu mereka menyajikan atau menawarkan proofreader dalam jurnal mereka. Jadi artikel kita itu di proofread dulu dari segi bahasa sebelum proses review oleh reviewer luar negeri, itu yang pertama. Walaupun nanti pada akhirnya sebelum publish tetap akan dilakukan proofread ulang gitu. Nah, jadi ya sekedar sharing kita, baiknya kalau memang masalahnya hanya di bahasa seperti yang Pak Imam temui tadi, kita memang butuh kolaborasi Pak, kolaborasi dengan orang-orang yang memang kita percaya sudah punya jam terbang di dunia proofread dalam bahasa Inggris. Itu Pak Hanan. Mohon maaf Pak. Betul Pak. Sangat setuju. Jadi memang ada kesadaran di beberapa jurnal karena juga tuntutan untuk mempertahankan kualitasnya dan mempertahankan reputasinya di Sinta berapa begitu kalau yang di Indonesia, maka akhirnya menyediakan jasa proofread tadi yang masuk otomatis sebagai salah satu komponen di mana kita dicas biaya. Kalau yang di Sinta 2 kan sudah berani minta mahal itu ya. Karena memang habisnya untuk itu Bapak. Jadi habisnya kalau saya sendiri pengelola jurnal juga merasa bahwa habisnya ya memang untuk reviewer, untuk nanti perbaikan bahasa, untuk apa begitu. Jadi untuk jurnalnya sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak bisnis yang menghasilkan begitu, tidak. Karena habis untuk itu, untuk jasa proofread, untuk plagiarism check dan sebagainya. Nah, jika memang tadi kalau Pak Imam mengalami gitu, saya merasa memang itu tidak nyaman Pak Imam, karena sudah proses lama baru kemudian ada hasilnya begitu. Saya lebih suka kalau di awal sudah ditolak begitu, sehingga kita langsung bisa memilih ke jurnal yang lain, termasuk ke jurnal Indonesia, bahkan yang sudah menyediakan proofreader. Itu menurut saya lebih enak, karena kita tidak harus mencari-cari dan sudah pasti bahasa yang
hasil dari proofreader tadi itu yang sudah akan diterima oleh jurnal tersebut. Nah, jadi kalau ada jurnal, biasanya kan di about us itu atau tentang kita di jurnal itu nanti kan ada keterangan atau informasi untuk penulis begitu kan, nanti kan ada keterangan bahwa kalau kita artikelnya diterbitkan nanti kita bayar berapa, kemudian artikel ini jurnal ini menyediakan jasa proofreader dan sebagainya, ada informasi seperti itu. Itu saya rasa. Ini sudah jam 5, apakah masih ada yang perlu kita diskusikan? Saya berjanji untuk memberikan file tentang Fresselbank tadi ya untuk academic writing, sedang saya cari, nanti saya sharekan di ini saja, di WA grup kita jika tidak keberatan Bapak. Gitu, ada lagi yang lain? Cukup Pak, kalau menurut saya Pak. Sudah aja Pak Imam ya. Terima kasih nanti. Iya, silakan. Jadi sekali lagi untuk sekedar pengingat bagi kita bahwa yang ditolak artikelnya tidak hanya kita orang Indonesia, tetapi yang native speaker pun banyak yang ditolak karena tidak ada kebaruan atau kontennya kurang begitu bagus. Seperti mengutip Pak Hairul tadi, kita perlu benar-benar mengembangkan keterampilan penelitian kita sekaligus bahasa kita supaya pada saat kita mengkomunikasikan hasil penelitian ini benar-benar mereka melihat bahwa yang seperti ini belum pernah saya lihat gitu ya, yang seperti ini belum pernah saya temui, sehingga konteks yang kita sajikan itu benar-benar suatu hal yang baru. Begitu Ibu Bapak sekalian, jangan lupa untuk presensi karena itu nanti terkait dengan sertifikat yang disediakan. Jangan salah menulis nama juga, dan jika sudah